Cek, Bismillahirrahmanirrahim. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Alhamdulillah kebetulan sekali jadi kita kedatangan tamu yang beliau sebenarnya di sini buat silaturahim gitu. Silaturahim dalam rangka memang lagi ke sini di samping kesibukan beliau sekarang juga pertama berprofesi sebagai dokter dan juga bisa dibilang anggota ya perwakilan dari provinsi Kedah gitu. Jadi sebagai wakil atau bisa bilang anggota apa ya legislatifnya gitu ya. Ya seperti itu. Nah kemudian juga tadi begitu di sini langsung saya tembak, saya minta, oke, Dok, sharing session dong sama kita gitu kan. Pertama dia juga sebagai ketua, istilahnya itu kalau di Indonesia BKPRMI, Badan Koordinasi Pemuda Remaja Masjid Indonesia, tapi di Malaysia itu BKPRMI-nya Malaysia, beliau ketuanya, dan di Festival Masjid Dunia, beliau juga ketua pemuda gitu, ketua bagian pemuda gitu. Nah, alhamdulillah sudah hadir bersama kita. Mungkin dari dokter sendiri bisa cerita tentang aktivitas atau tentang profil dokter gitu. So, ini silakan. Baik, terima kasih sahabat saya Mas Rio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sekali lagi saya mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan setinggi-tinggi syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala karena dengan limpah kurnia, izin serta inayahnya yang menyebabkan kita dapat bertemu pada hari ini. Dan tidak lupa salam dan selawat ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang suatu masa dahulu lebih kurang 1400 tahun lepas berusaha untuk mengingatkan kita kembali kepada menyembah Allah, iaitu Tuhan yang Maha Esa. Terlebih dahulu saya ingin memohon ampun dan maaf andai kata-kata saya selepas ini kerana mungkin dari faktor bahasa mungkin kurang atau tidak difahami. Apatah lagi kalau ada perkataan-perkataan yang bisa mengundang keresahan kerana maksudnya yang agak berbeza. Walau bagaimanapun saya harap hadirin yang hadir dapat mendengar suara hati saya. Kerana tidak lain dan tidak bukan kita ada niat yang sama. Kalau tidak, kita semua tidak akan berhimpun di dalam majlis ini yang kiranya pada waktu ini banyak lagi peluang lain yang boleh kita lakukan. Tapi kita kita buat satu pilihan untuk sama-sama berada di dalam majlis ini, bermaksud mesti ada sesuatu yang ingin Allah berikan kepada kita. Saya juga mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan berbanyak-banyak terima kasih kepada saudara Wahyu yang tadi begitu memperkenalkan saya dengan harapan dan nama yang begitu tinggi. Tidak layak untuk saya menerima pujian sedemikian rupa kerana saya kira saya juga sama saja seperti yang mana setengah-setengahnya saya kira boleh bisa panggil adik kalau di Malaysia itu, kalau yang lebih muda itu panggilan mesra keluarganya itu boleh dipanggil adik. Kalau walaupun saya ini menerajui beberapa badan remaja masjid, tadi pengenalan saya itu saya adalah seorang profesional. Dan saya juga adalah seorang dosen di universiti. Saya tidak berapa muda sebenarnya. Umur saya lagi 2 tahun sudah 40. Sekarang sudah 38 tahun. Sudah punya isteri seorang dan anak 4 orang. Anak saya yang sulung sudah pun 12 tahun. Dan anak saya yang kecil itu sudah hampir mau masuk 2 tahun. Saya ada 3 orang putera dan seorang puteri. Saya lahir di negeri Kedah Darul Aman, salah satu daripada negeri di provinsi di utara Malaysia, Semenanjung Malaysia,
Ya, dan tapi sekarang saya menginap, praktik dan juga bekerja mencari sesuap nasi di Kuala Lumpur, iaitu ibu kota negara Malaysia. Hari ini kedatangan saya ke sini lebih merupakan kepada ingin menghulurkan salam silaturahim. Karena saya telah dijemput melalui WhatsApp, melalui pertemuan, melalui salah seorang daripada ahli jawatan kuasa Mas Rio ini, dan saya melihatkan ada satu kelompok orang muda yang hari ini berkumpul di atas nama atas program yang dianjurkan oleh Remaja Islam Sunda Kelapa ini, satu badan remaja Islam yang amat baik, sudah punya pengalaman, sudah punya masa. Jadi saya merasakan timbul detik-detik hati mengatakan harus saya ke sini. Sebenarnya semalam ataupun sekarang ini masih berlangsung satu perhimpunan besar di Malaysia. Kalau bisa lihat di internet itu, sekarang ini kita ada partai yang memerintah Malaysia, partai utama iaitu UMNO, sedang bersidang, 3 hari bersidang. Alhamdulillah saya adalah salah seorang delegat ataupun wakil daripada seluruh provinsi, dan semalam saya telah memberikan ucapan yang mengulas kata-kata Tuan Presiden iaitu Perdana Menteri Malaysia di dalam platform itu. Dan saya diberitahu sampai saya saja ke Jakarta hari ini, semua surat-surat khabar atau koran-koran utama ada foto saya di muka hadapan. Jadi mencari saya, alhamdulillah tidak jumpa kerana saya bersama. Saya pilih, saya tinggalkan UMNO, saya tinggalkan negara saya sendiri, saya tinggalkan keperluan saya untuk mungkin masuk ke corong-corong radio dan TV kerana ingin bersama dengan saudara-saudara sekalian. Sesungguhnya pilihan ini adalah pilihan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tidak ada apa-apa kalau tanpa izin dan restu, tanpa keizinan daripada Allah Subhanahu Wa Taala kita tidak akan bersama di sini. Jadi itulah serba sedikit pengenalan saya. Saya ulang, walaupun nampaknya atau pengenalannya seperti kata-katanya itu lebih hebat, tapi saya juga punya rahsia. Saya juga sebenarnya asal sama seperti kita semua yang ada dalam bilik ini. Harap-harap sesi ini dapat kita cungkil terpulang kepada Mas Rio, insyaAllah. Iya. Tadi udah sekedar pengenalan ya. Mungkin kita pertama melihat dari berbagai peran amanah gitu yang kita juga rasakan. Kebanyakan dari kita bekerja juga, kebanyakan dari kita juga mungkin sebagian di sini berkeluarga dan sebagian juga sebagai aktivis gitu kan. Nah, tapi kalau misalnya kita lihat beliau gitu, kita kalau misalnya bandingin pekerjaan kita dengan katakanlah dokter gitu kan, pada umumnya seperti sesibuk apa sih dokter itu dibandingkan kita gitu. Dan maksud saya dari sini adalah kita sering melihat, kita sering mengabaikan gitu, kita sering mengabaikan panggilan buat berdakwah, kita sering mengabaikan, katakanlah kita sering mengabaikan panggilan untuk menuntut ilmu gitu, mengabaikan berkontribusi pada umat gitu. Dan tapi beliau di sini memang pertama dokter, kemudian juga kedua aktivisnya tertanda dari sebagai ketua ya, ketua Perhimpunan Remaja Masjid, Perhimpunan Pemuda Islam Malaysia, dan juga di ranah istilahnya ranah kebijakan, ranah politiknya, beliau juga sebagai delegasi gitu. Yang kalau lihat amanah-amanah itu subhanallah gitu, karena kita berpikir satu amanah kita sebagai ini aja udah buat kita lelah, udah buat kita males untuk menuntut ilmu, untuk berkontribusi buat agama Allah ini gitu kan. Jadi mungkin bisa diceritakan oleh Dr. Nawar ini apa ya, kebiasaan hidup atau pola seperti apa sih yang biasa dibangun, dikembangkan, kebiasaan-kebiasaan kecil gitu sehingga membuat dokter oke, saya tetap bekerja sebagai profesional, saya tetap sebagai ayah dan saya juga sebagai panutan lah, pemimpin gitu di pemuda Islam Malaysia gitu. Seperti apa gitu? Terima kasih. Saya ada 27 tanggung jawab. 27 roles in English. Apa itu ya? Kalau sini apa? Tanggung jawab ya. Apa itu? Kalau katakan
Mas Rio ini ketua umumnya Rizka gitu ya. Satu. Sebagai seorang doktor pakar bedah ortopedik, satu. Sebagai pensyarah, dua. Sebagai ketua umum Dewan Pemuda Masjid, tiga. Sebagai ketua pemuda Forum Silaturahim Masjid Serantau Sedunia, empat. Sebagai segitu-gitu maksud saya ya. Saya ada 27. Sebagai anak, satu. Sebagai ibu, sebagai ayahanda, dua. Sebagai suami, tiga. Sebagai ayah keponakan, empat. Gitu. Saya kira semua. Sebagai seterusnya itu saya bahagikan kepada 3 kumpulan. Semuanya 27. Kenapa perlu 27? Kerana 27 ini adalah tanggungjawab dan amanah yang Allah beri dengan saya. Ini bukan kelebihan, ini bukan kebanggaan. Ini adalah satu amanah Allah yang Allah pilih saya ini seorang insan kerdil di atas muka bumi, dan Allah berikan saya peluang ini. Saudara-saudari yang ada di depan saya juga mempunyai amanah. Mungkin sebagai anak, mungkin sebagai isteri, mungkin sebagai suami, mungkin sebagai pelajar, mungkin sebagai pengajar, mungkin sebagai pengusaha, mungkin sebagai ketua, mungkin sebagai pengikut. Semua ini adalah amanah untuk kita. Kalau kita tidak kenal pasti amanah-amanah ini, bermaksud nanti kita harus berjawab dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Apakah kita sudah menunaikan amanah kita itu? Yang pertama. Yang kedua, kalau kita tidak kenal pasti amanah-amanah kita ini, jawatan-jawatan kita ini, tanggungjawab ini, mana bisa kita untuk menunaikan ataupun memenuhi tuntutan amanah-amanah tadi? Hanya dengan kita ketahui saja amanah kita, barulah boleh kita menunaikan amanah tersebut. Jadi apabila saya sudah ada 27, yang saya klasifikasikan atau bahagikan dia kepada 3 kumpulan utama, iaitu career ataupun pekerjaan. Yang kedua family, lebih kepada kekeluargaan. Dan yang ketiga apa yang panggil satu kumpulan yang saya panggil sosio-personal. Iaitu dalam itulah ada juga masa saya untuk diri saya sendiri dan juga masa untuk saya bersosialisasi. Masa saya untuk menyumbang kepada orang lain. 3 kumpulan ini mempunyai tanggungjawab itu, jumlah semua total sehingga hari ini 27. Setiap hari sebelum saya tidur, ataupun mungkin hari itu terlalu sibuk, saya tunda untuk besok. Sebelum saya pejam mata itu, saya akan mental play, saya akan pergi sekali lagi melihat hari ini apakah aku sudah tunaikan tugasku sebagai anak. Ya. Apa hari ini apakah aku sudah tunaikan tugasku sebagai suami? Ya. Apakah hari ini saya mesti ada contribution untuk setiap 27 role yang saya kenal pasti tadi. Jadi setiap role itu juga ada kontribusinya terhadap happiness saya. Jadi ada peratusannya Pak ya, kalau jadi ada peratusannya terhadap kegembiraan dan kepuasan hidup saya. Jadi apabila saya tahu yang mana yang kontribusinya lebih banyak, contohnya, antara isteri dan ibu, mana yang saya pilih? Mana peratusannya lebih sedikit? Karena peratusannya yang lebih adalah ibu. Jadi saya utamakan yang ibu dulu. Mesti harus dilakukan setiap hari, umpamanya begitu. Contoh, tepat jam pagi 7 atau dalam perjalanan mau hantar anak saya ke sekolah, saya akan telefon ibu saya setiap hari. Karena ibu saya tinggal di Kedah, saya tinggal di Kuala Lumpur. Ibu saya tinggal di rumah seorang diri. Ya, usianya sudah 80 tahun. Alhamdulillah hari ini masih sihat. Ya, jadi saya telefon setiap hari, Mak, Assalamualaikum, apa kabar, Mak? Ya, Mak sihat. Bagaimana hari ini? Padi baik, karena kerjanya menanam padi. Jadi saya lakukan tugas untuk menelefon Mak setiap hari. Pasti ada hari-hari yang saya akan telefon ibunda saya. Dan saya nyatakan beberapa tempat di mana saya pasti ada habit-habit tertentu seperti yang ditanya oleh Mas Rio tadi. Karena saya ini kerap sekali travelling, naik aeroplane ni kerap sekali. Hampir setiap bulan saya mesti keluar negara. Disember depan ini 3 negara akan saya lawati. Paling kurang 2 atau 3 negara akan lawati kerana kapasiti saya tadi di atas ketuntutan tanggungjawab saya tadi. Kalau sudah jadi ketua remaja masjid seluruh rantau Asia Tenggara, bagaimana saya harus melakukan tugasan saya kalau saya tidak melawat negara-negara tadi? Karena saya ketua juga untuk semua. Jadi salah satunya adalah Indonesia ini hampir semua wilayah.
Tadi cerita Pak, kalau cerita yang Malang itu pembantu saya sudah sampai ke Malang. Saya sendiri, pembantu saya dari Malang, saya sendiri sudah sampai ke Malang. Hampir semualah wilayahnya, kalau belum lagi provinsinya mungkin belum semua, tapi kerap sekali begitu. Jadi apa yang saya coba nyatakan, kadang-kadang saya lakukan semua 27 tanggungjawab ini. Cuma kalau ceritanya itu agak mustahil. Saya combinekan, saya gabungkan. Umpamanya, saya sebagai tugas sebagai ayah, harus juga mendidik anak. Harus menunjukkan teladan yang baik kepada anak-anak saya. Jadi saya akan menelpon ibu saya, telefon ibu saya sewaktu saya dalam perjalanan mahu mengantar anak saya ke sekolah. Jadi saya sebenarnya combine tugas saya sebagai anak dan juga tugas saya sebagai ayah. Jadi saya sebenarnya mengajarkan anak saya, wah lihat ayahnya menelpon ibunya setiap hari. Mak, dan saya bercakap dengan mak dengan nada yang sopan. Mak, assalamualaikum, mak apa kabar? Jadi saya sebenarnya mendidik anak saya, suatu hari nanti kamu akan menelpon ibumu, beginilah cara bercakap dengan ibu. Jadi beberapa perkara-perkara ini yang saya combinekan insyaAllah dalam usaha mendidik dan memenuhi semua tanggungjawab itu. Oke, tadi lebih jauh ya tentang pengenalan beliau gitu kan. Dan mungkin teman-teman misalnya agak kurang, saya pikir teman-teman bisa paham lah kan dengan logat-logat Malaysia gini gitu kan. Yang mirip saudara sama Ashraf kali Bang ya. Oke, baiklah teman-teman semua. Kalau ada pertanyaan kah gimana tentang di Malaysia atau seperti apa gitu kan dinamika di sana, boleh silakan bertanya kepada Dr. Nawar. Mas Rio, sebelum ada yang soalan yang bertanya dalam masa yang sedikit ini, saya tertarik tadi sewaktu saya mendengar ulasan-ulasan kupasan forum tadi. Soalan ini harus menjadi soalan wajib untuk orang-orang yang ingin berjaya di dalam hidup. Soalan yang tadi ditanyakan, apakah habit Bapak ya? Bu, apakah ibu punya habit? Bu, ayahanda, apakah ayahanda yang selalu ayahanda lakukan? Soalan-soalan ini mestilah menjadi soalan wajib untuk individu-individu yang ingin berjaya di dalam hidup. Rajin-rajinlah bertanya soalan ini kepada orang lain, terutama kalau orang itu sudah dilihat pada pandangan kita semua sebagai orang yang mungkin ada kelebihan sedikit berbanding dengan kita. Jangan malu, jangan segan. Walaupun orang itu tidak kita kenal. Dekatilah orang itu yang kita rasa mungkin ada kehebatan sedikit. Soalannya begini, Assalamualaikum Pak Rio ya, saya dari sini, mohon maaf. Saya lihat Pak Rio begini-begini, ya berjaya. Bolehkah saya tahu apakah pesan, apakah nasihat, apakah yang boleh Bapak Rio berikan kepada saya? Lihatlah wajah saya ini. Lihat, tenunglah wajah saya. Anggaplah saya ini sebagai adik, anggaplah saya ini sebagai anak, anggaplah saya ini sebagai murid gitu ya. Tolong berikan satu nasihat kepada saya. Kenapa saya memberikan kata-kata begini? Karena itulah habit saya. Itulah persoalan yang saya sering bertanya, terutama kepada orang-orang yang lebih tua. Walaupun pada zahirnya mungkin orang itu tidak punya kelebihan. Pada zahirnya mungkin saya lebih daripada yang si tua ini. Tapi kerana dia lebih tua, saya selalu bertanya, Ayahanda, assalamualaikum, salam. Ya dari mana? Oh, ni jadi ada sini, kenapa tunggu bas? Oh, Ayahanda, bolehkah Ayahanda berikan saya satu nasihat? Kenapa nasihatnya? Apa masalah kamu? Enggak ada apa-apa masalah. Cuma sebagai anak muda, anggaplah saya sebagai anak. Apakah nasihat Ayahanda untuk saya? Renung wajah saya, beri satu nasihat untuk saya. Masya Allah. Yang ini saya tidak mahu ceritakan apa yang berlaku kepada diri saya. Saya serahkan ilmu ini kepada semua, amalkan. Insya Allah percayalah. Jawapan yang kalian dapat daripada persoalan itu luar biasa kualitinya. Luar biasa kualitinya. Apa yang kita perlu hanyalah bertanya. Tadi habit tadi itu, kalau tanya saya, habit yang pertama yang saya amalkan adalah saya selalu minta nasihat dengan orang lain. Terutama orang yang lebih tua. Apatah lagi sekarang ini minat saya dengan orang-orang yang lebih muda. Karena kan generasi Y, tadi generasi sudah bertukar. Hatta sampai saya minta nasihat daripada anak anda saya sendiri yang berusia 12 tahun. Masya Allah.
kadang-kadang nasihat yang anda berikan kepada saya luar biasa juga jawapannya. Itu yang pertama. Soalan yang kedua tadi berkisar daripada seorang anak muda yang bertanya pada saya, bertanya ke depan tentang bagaimana rasa ingin menghilangkan ketakutan, ego diri sendiri. Bagaimana? Karena kita tidak tahu apa yang akan berlaku. Kita ingin mencuba sesuatu, kewangannya belum ada dan sebagainya. Jawapan saya adalah, saya hadir daripada sebuah keluarga yang enggak punya apa-apa. Pak Zain di belakang itu, Pak Zain, Assalamualaikum. Ini sekretaris kepada Sekolah Al-Marjan daripada Kota Bekasi. Sebentar lagi saya akan ke sekolah beliau. Ya, beliau telah sampai ke kampung saya bulan lepas. Sewaktu kita mengadakan Festival Masjid Sedunia. Kampung saya itu memang kampung banget, memang orang kampung. Ayahanda bonda saya enggak bisa menulis, enggak bisa membaca. Arwah ayah saya kembali ke rahmatullah 2004, usianya 91 tahun. Keluarga saya enggak ada pun seorang yang berpangkat doktor, berpangkat engineer, berpangkat arkitek, enggak ada. Saya dah seorangnya yang dikirim Allah Subhanahu Wa Taala masuk dalam keluarga ini. Wah, luar biasa perginya. Kenapa? Kenapa? Jawapannya adalah kerana Masya Allah, Allah ingin memberikan sesuatu kepada saya dan keberanian untuk kita mencuba apabila kita sudah ada visinya. Pak Goris tadi telah memberikan satu jawapan yang cukup tepat, iaitu apabila kita sudah kenal pasti apa visi hidup kita, apa yang kita mahu jadi 10 tahun, 20 tahun, arah tuju kita. Apabila sudah ada visi ini, ketakutan itu sudah hilang. Yang kita takut kerana kita tidak tahu ke mana kita akan pergi. Yang kita takut kerana kita tidak nampak apa yang akan berlaku untuk diri kita ini. Apa yang kamu mahu dah? Apa yang kamu mahu dik? Nampakkan diri dulu. Sahihkan visi itu, insya-Allah kita tiada lagi ketakutan. Itu jawapan dari saya, insya-Allah. Oke. Tadi barusan mohon maaf kita harus menyudahi sesi ini ya. Oke. Karena pembicara selanjutnya sudah bisa untuk masuk menggantikan gitu mengisi sesi selanjutnya, dan ya mungkin dari Bapak ada pesan kepada teman-teman semua ya terakhir. Sebelumnya saya mau tanya dikit sama Dokter Nawar. Kalaulah tadi dokter cerita bahwa orang tua tidak bisa nulis, terus juga dari yang berbeda lah. Lalu siapa yang dokter contoh dari semasa kecil sampai kuliah? Contoh kita, terima kasih soalan ini. Contoh saya adalah ayahanda saya dan bonda saya. Yang menjadikan, begini yang tadi saya ceritakan. Yang menjadikan saya seorang doktor bukan kerana saya melihat doktor yang lain. Yang menjadikan saya ini seorang yang suka membuat kerja-kerja kebajikan bukan kerana saya melihat pejuang-pejuang yang lain. Yang saya lihat direct adalah ibunda dan ayahanda saya sendiri. Walaupun mereka tidak ke sekolah dan tidak berpelajaran, tetapi ayahanda saya mengajarkan saya satu perkara. Yang pertama, berani kerana benar. Yang kedua, selalulah menuntut ilmu. Ini ayahanda saya. Ajar. Jadi di mana-mana saya pergi, walaupun saya datang tadi, walaupun saya kira seorang anak kecil, saya akan menyatakan kepada diri saya, daripada anak kecil ini aku akan belajar sesuatu. Daripada Pak Ilham, saya sudah dapat banyak sekali ilmu. Daripada Pak Goris, apatah lagi dengan pengalaman-pengalaman beliau. Daripada anda semua, daripada aktivitas tadi, saya sudah dapat ilmu. Karena ayahanda saya berpesan, tuntut ilmu sepanjang masa sehingga kamu. Baiklah. Yang pertama. Aku bahas yang pertama. Yang kedua daripada ibunda saya. Ibunda. Berani karena benar dan tuntut ilmu sepanjang masa. Yang kedua daripada ibunda saya mengajar satu perkataan sahaja, iaitu buatlah sesuatu dengan ikhlas. Kalau enggak ada keikhlasan, jangan buat apa-apa. Saya combinekan dua itu. Alhamdulillah, inilah saya pada hari ini. Dan insya-Allah saya akan meniti hari-hari saya karena saya sudah jumpa apa vision saya. Oke, tepuk tangan buat Dokter Nawar ya. Saya nyimpulin nih, Dok. Yang pertama, berani karena benar. Yang kedua, terus mau belajar. Yang ketiga adalah kerja ikhlas ya, Dok ya. Oke. Berarti nggak menutup kemungkinan Rizka jadi tuan rumah pertemuan masjid se-ASEAN? Oke, siap ya. Rizka sebagai yang mengkrit ya. Oh, di bawahnya Bang Rio ya. Oke, terima kasih Dr. Nawar bin Arifin.
Apa guna telinga? Saya nggak mau berlama-lama karena di sini bintang utamanya bukan saya. Kalau Mas Iman bintang utamanya, jadi kita biarkan Mas Iman berbagi dulu sama kita. Nanti kita akan ada sesi tanya jawab. Mungkin saya juga mau banyak bertanya. Boleh nggak apa-apa kan? Oke, jadi langsung aja Mas Iman, saya persilahkan. Boleh yang slide PDF-nya tadi, sorry. Selamat sore semuanya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Hans buat kesempatannya. Senang sekali, saya biasanya kalau ke Sunda Kelapa tuh cuman numpang sholat doang gitu ya. Ya. Terus jadi tadi bingung sebenarnya nyarinya kemana gitu, taunya udah nggak pernah ngeliat ini sebelumnya. Hari ini apa ya, mungkin akan lebih sharing aja sih banyak, nanti mungkin akan kita perbanyak ditanya jawabnya juga. Yang mau saya sampaikan di sini sebenarnya pesannya satu sih, bahwa kalau tadi misalnya ngelihat video terus kemudian oh ya banyak prestasi segala macam, saya cuma mau bilang bahwa itu sebenarnya prosesnya panjang banget. Dan hari ini saya akan sedikit cerita tentang proses apa sih yang dilalui sebenarnya gitu. Next. Kalau saat ini saya aktif, tadi sempat disebut di Indonesian Future Leaders, tapi saat ini saya sebenarnya full time-nya saya mengelola perusahaan sendiri namanya Ruang Guru. Ruang Guru itu sebuah perusahaan pendidikan, intinya paling banyak kita bagaimana kita menggunakan teknologi untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan akses pendidikan di Indonesia. Salah satu mungkin yang dikenal adalah produknya adalah ruangguru.com. Jadi bukan itu aja yang kita kerjain, tapi kalau ada yang tahu Ruang Guru, ada yang udah pernah dengar belum sih? Ya biasa sering banyak tuh iklannya di Facebook. Kalau Ruang Guru itu adalah situs marketplace yang menghubungkan antara murid dengan guru privat untuk belajar pelajaran apapun secara online ataupun offline. Jadi kalau dulu orang nyari guru privat tuh susah banget gitu ya, kayak mesti nanya teman, nanya orang tua, nanya sana sini, atau kalau googling infonya nggak reliable. Nah sekarang kita coba bikin sebuah situs yang memudahkan orang untuk belajar. Karena dulu saya mikir, kenapa kalau mau cari makan tuh gampang gitu ya, ada di mana-mana, tapi kalau nyari guru kok susah. Jadi di Ruang Guru ada profil guru segala macam, rating, orang bisa bayar dan lain-lain. Saat ini ada sekitar 6.200 guru yang ada di website kita, mau belajar apa aja, mau ngaji juga ada, sampai guru sulap, guru yoyo, guru kungfu, ada deh semuanya, pokoknya cari aja. Saat itu aktivitas saya. Next, di luar itu saya masih jadi board member di AFL, kalau pernah dengar, kemudian Parlemen Muda Indonesia, sekaligus saya juga board yang advisory board di Yayasan Cinta Anak Bangsa, sebuah yayasan yang banyak bergerak di bidang pendidikan. Jadi sebenarnya kalau orang bilang saya ikut mana-mana, sebenarnya enggak juga sih, semuanya masih hubungannya pendidikan anak muda, udah dua itu doang. Jadi sebenarnya nggak ada embel-embel lainnya, nggak ada masuk ke lingkungan apa gitu, nggak ada sebenarnya. Jadi cuma pendidikan sama anak muda dari dulu sih gitu. Next, di luar itu saat ini ya kalau weekend ya kerjanya kayak gini, keliling-keliling, kadang nulis di website atau misalnya nulis kolom juga gitu, atau ya jadi konsultan lepas aja buat berbagai macam project terutama di bidang pendidikan dan anak muda. Next, kalau misalnya pekerjaannya seru, menyenangkan dalam artian selain banyak masalahnya dan selain banyak tidurnya suka telat gitu ya, tapi ada banyak hal yang mungkin saya bilang perks-nya lah ya dari kerjaan saya gitu. Ketemu banyak orang, ketemu anak-anak muda kayak gini, senang sekali biasanya karena banyak ide-ide baru yang biasanya selalu memunculkan gagasan baru. Terus bisa bisa keliling dunia, bisa ketemu tokoh-tokoh dunia gitu, itu perks-nya. Tapi kalau sebenarnya kalau sebenarnya kalau orang lihat tadi semua yang saya jelasin tadi atau lihat di video segala macam, biasanya tuh gini, biasanya orang kalau lihat anak muda berprestasi gitu ya, by the way ini pokoknya selama 1 jam ke depan ini nggak ada ceritanya mau narsis, nggak mau pamer, nggak mau ria juga, cuman maksudnya kalau ditangkapnya begitu mohon maaf, ini murni sharing aja. Jadi kalau misalnya dengerin cerita kayak gitu, biasanya orang tuh selalu berpikir bahwa oh iya kalau anak muda berprestasi
tanda kutip sukses apa segala macam, biasanya pasti pertama dia lahir dari kota besar biasanya gitu ya. Yang kedua dia tumbuh di keluarga yang sangat well educated, pasti well informed dengan segala sumber informasi atau di lingkungannya sekitarnya akses informasi terbuka dan lain-lain gitu ya. Terus biasanya pasti lingkungannya kondusif apa gitu. Nah, yang mau saya sampaikan di sini next, sebenarnya saya mau cerita balik ketika saya waktu kecil gitu. Jadi itu saya mau cerita bahwa sebenarnya saya sangat jauh sekali berbeda dari paradigma-paradigma yang ada tadi. Pertama, saya nggak lahir dan besar di kota besar. Saya menghabiskan 18 tahun hidup saya di kota Padang. Ya lumayan besar juga, tapi nggak besar-besar banget lah gitu. Maksudnya nggak kayak Jakarta gitu. Dalam artian, ya saya balik sekarang sama saya lahir dulu nggak ada bedanya tuh kota. Di kota Padang, Sumatera Barat. Jadi dari kecil lahir sampai SMA saya di sana, baru kuliah doang pindah ke UI. Terus saya dari lahir dan besar dari keluarga yang sangat religious, cuman anaknya begini. Saya punya 5 kakak, anak bungsu. Bapak saya tuh seorang mubalik. Terus dari keluarga yang juga kalau misalnya tadi dibilang keluarga, kalau anak berkecukupan segala macam, enggak. Bapak saya tuh penjual minyak tanah dulunya, ibu rumah tangga. Dan saya apakah dari keluarga yang sangat well educated? Enggak. Ayah saya lulusan SMP, ibu saya lulusan SMA. 5 kakak-kakak saya tuh nggak ada yang sarjana. Jadi saya sarjana pertama di keluarga, master pertama di keluarga gitu ya. Nggak tahu, kayaknya sih nggak mau PhD, tapi udah ini aja udah pusing. Tapi udah itu aja gitu ya, udah cukup lah. Nah itu dalam artian apa ya, maksudnya jadi beda banget sama tadi yang diomongin gitu. Apakah well educated dalam tanda kutip sekolah gitu, enggak juga gitu. Di keluarga saya tuh dulu mikirnya buat apa sih, ya udah nggak penting-penting banget sekolah tinggi, karena orang tua saya mikir ya udah toh ayah ibu cuman lulusan SMP SMA tapi bisa menghidupi kalian. Terus kalau kakak-kakak saya buat apa sekolah tinggi-tinggi, nanti juga nikah terus jadi ibu rumah tangga dan lain-lain gitu. Saya dari dulu mikirnya bahwa saya mau bikin cerita yang beda gitu. Ya nggak apa-apa sih, nggak ada yang salah. Orang tua saya kayak gitu, orang kerjanya halal, baik gitu, nggak ada salahnya. Cuman saya pengen bikin cerita yang berbeda. Saya nggak mau nanti saya cerita ke anak saya, ceritanya nggak beda jauh sama cerita orang tua saya. Jadi dari kecil tuh saya ngerasa bahwa saya ngerasa bahwa pendidikan tuh penting. Dan mungkin di luar sadar akan pentingnya pendidikan, sebenarnya saya tuh dari dulu kecilnya punya rasa ingin tahu yang tinggi. Kalau sederhanakan kepo. Rasa ingin tahu tinggi itu kan kepo ya. Jadi dari dulu tuh saya kepo sama berbagai hal sebenarnya, kayak pengen tahu macam-macam. Akhirnya ya disalurkan ke berbagai hal lah. Ya lihat aja mana ada anak kecil seambisius itu megang piala. Cuman gitu, jadi maksudnya dari dulu suka buku, suka macam-macam. Dan ya belajar rajin apa gitu ya. Sampai akhirnya saya ngerasa titik baliknya sebenarnya, mungkin sebagian udah pernah dengar, tapi titik baliknya adalah ketika saya umur 10 tahun, hidup saya oke-oke aja, nyaman-nyaman aja, di kelas nggak ada masalah, kemudian saya pengen bikin masalah, dalam artian saya ngerasa nggak terlalu nyaman, dan saya ngeliat bahwa ada banyak orang yang sebenarnya hidupnya juga sangat nyaman dalam artian apa, kayak teman-teman saya biasa main layang-layang, main bola gitu, nggak kepikiran gitu, baca buku, nggak orang tuanya juga kadang nyuruh abis pulang kerja gitu segala macam. Sedangkan saya berpikir orang tua saya sih juga nggak mampu gitu, tapi maksudnya orang tua saya membebaskan saya mau ngapain gitu. Saya bisa belajar, saya bisa apa tuh nggak dilarang. Tapi teman-teman saya gitu, dilarang atau suruh bantuin orang tua lah. Akhirnya saya bilang sama orang tua saya, boleh nggak saya minjam jadi di depan rumah tuh ada kayak warung. Terus saya bilang boleh nggak saya minjam warung di depan, saya mau pakai space-nya, saya mau buat apa? Saya bilang buat main-main gitu, main petak umpet apa main apa dulu. Pokoknya udah, tapi minjamnya konsisten gitu, ada petak umpet konsisten minjamnya. Terus akhirnya bilang sama ayah, akhirnya besoknya saya bawa buku-buku dari kamar, pindahin ke depan. Dulu bukunya anak kecil tuh nggak banyak lah ya, Pak. Maksudnya nggak sebanyak sekarang buku saya gitu. Dulu paling 50-an tapi isinya juga majalah, bobo, terus komik, apa dulu komiknya. Pokoknya bacaan khas anak-anak, tapi ada juga sih buku-buku gitu yang agak penting gitu. Dan kemudian dipindahin ke depan, saya ngajak teman-teman saya untuk nyumbang buku gitu ya. Terus kemudian akhirnya setiap hari pulang sekolah, saya mulailah mengajak anak-anak sekitar buat baca buku di perpustakaan kecil itu dan mulai ngajar. Jadi pengalaman pertama saya ngajar tuh kelas 5 SD. Jadi saya pulang sekolah biasanya ngajar anak kelas 1, kelas 2. Dulu saya suka bahasa Inggris sama matematika, padahal bahasa Inggrisnya juga gitu-gitu aja dulu. Cuman
emang udah suka ngajar. Intinya sih sebenarnya sok tahu, jadi suka ngajarin orang. Jadi pokoknya bangga aja rasanya di depan papan tulis, megang kapur tuh dulu bangga aja gitu. Jadi mulailah mengajar anak-anak gitu ya. Ternyata kita tuh kalau berbuat baik aja tuh belum tentu ditanggapinya baik. Apalagi berbuat jahat gitu ya. Saya dulu saya nganggapnya itu tuh saya berbuat baik gitu ya. Saya menjalankan semua yang saya pelajari setiap pulang rumah. Saya misalnya saya belajar tafsir Quran apa segala macam itu semua kan saya pelajarin gitu. Saya berbuat baik ke orang lain gitu. Hablum minan nas. Nah, kenapa orang tuh tapi tanggapannya nggak semuanya responnya positif. Saya mulai disebelin sama teman-teman saya. Nggak tahu, mungkin dikiranya kerajinan apa gimana. Jadi saya mulailah itu setelah 2 tahun jalan, saya disebelin sama teman-teman. Terus kemudian orang-orang di sekitar rumah saya juga nganggapnya tuh anaknya jadi nggak punya waktu istirahat karena diajakin main mulu sama saya. Karena mereka nggak tahu, jadi nggak tahu ada kan ceritanya main-main doang kayak main sekolah-sekolahan gitu. Nggak tahu yang diajarin itu beneran gitu loh, bukan yang kayak sok-sok pak guru itu yang beneran pelajaran gitu. Akhirnya akhirnya orang tua saya bilang gini, udah kamu nggak usah ambisius banget jadi anak kecil napa gitu. Biasa aja jadi anak-anak gitu. Toh nggak ngurangin nilai, nggak ngurangin apa, nggak nambah jajan juga kamu ngerjain ginian. Udah gitu. Akhirnya ya udah saya stop, next. Akhirnya saya tapi nggak berhenti. Saya mikirin gimana caranya saya tetap bisa menyalurkan kekepoan saya tadi ke berbagai hal. Jadi dari kelas 6 SD, kelas 1 SMP sampai ya 3 tahunan itulah ya, saya ngerjain apapun yang bisa kemungkinan dilakukan oleh anak kecil. Jadi mulai dari saya ya kalau lomba tuh udah lah ya, udah gitu. Terus jadi announcer saya belajar, saya jadi jurnalis, nulis, jadi belajar public speaking. Jadi dulu saya mulai tuh saya mulai jadi MC, dan dulu tuh MC-nya nggak mau yang MC biasa-biasa doang gitu, kamu acara biasa doang gitu nggak mau, maunya yang agak canggih, maunya dulu jadi MC acara kawinan, nikahan Padang. Itu susah loh by the way, jadi pernah nggak datang ke nikahan Padang yang beneran ya, maksudnya bukan nggak tahu kalau di Jakarta gitu, tapi kalau yang maksudnya kayak orang sungkeman gitu yang pakai pepatah, petitih, pantun segala macam gitu saya pelajarin dulu. Bisa dulu tuh. Jadi terus apalagi dulu saya suka sama Harry Potter, jadi saya akhirnya bikin online shop Harry Potter. Namanya Diagon Alley Indonesia, sumpah alay banget. Beneran, itu kalau masih cari di Google masih ada tuh beneran. Jadi bolehlah bikin pakai blogspot, akhirnya saya belajar tuh, pertama kali saya belajar HTML karena wah saya mau bikin hurufnya bisa gerak-gerak apa gitu, jadi belajar. Jadi banyak banget, saya akhirnya gara-gara bikin online shop itu, gara-gara si Harry Potter itu, saya mulailah belajar cara ngedesain, saya belajar cara nyari penjahit tuh kayak gimana, ngelola keuangan gimana, jadi saya dulu tuh punya staff lah, tukang jahit segala macam gitu. Karena banyak orang pesan jubah, saya juga nggak ngerti kenapa orang-orang itu beli jubah, tapi ya udahlah, ternyata laku. Jadi terus saya pergi nyari barang apa tuh, jadi udah ngerti dulu ya. Terus pokoknya semua dipelajarin. Terus gara-gara Harry Potter juga itu pengalaman pertama saya ngurusin acara pertama kali. Jadi acara publik yang pertama kali saya urusin itu adalah gathering fans Harry Potter di Kota Padang. Itu tahun berapa ya? 2005 apa 2006 apa gitu. Pokoknya dulu tuh saya Harry Potter freak banget deh. Wah aneh banget. Saya Kelas berapa tuh mas? Hah? Kelas berapa tuh man? SMP kelas 3 apa kelas 2 Bu. Jadi saya tuh itu pertama kali saya mulai nyari ya kerjasama sama radio, kerjasama sama apa. Udah dulu tuh gak ada di Padang orang bikin kayak gitu, udah dibikin dulu. Jadi sampai ada anak-anak gitu, ada 100-an orang datang, saya juga bingung, tiketnya sold out 3 hari. Saya nyewa 1 Cimi Malang gitu. Terus nggak tahu dibego-begoin mau aja gitu ya. Jadi kayak pakai sorting hat gitu, Gryffindor gitu, apa gitu, senang gitu. Jadi ngerjain hal-hal yang menurut saya anak-anak kecil dulu tuh bisa lakuin tuh. Next. Kira-kira korbannya ada di sini nggak? Apa? Yang lo bego-begoin Nggak tahu, korbannya gue udah lupa. Sampai akhirnya fast forward gitu ya. Kelas 1 SMA, saya ngerasa bahwa oke, saya udah nyaman-nyaman aja gitu. Misalnya saya punya usaha sendiri, dari ikut-ikut lomba itu saya bisa bayar sekolah sendiri, saya bisa beli-beli apa sendiri. Lumayan loh dulu ikut lomba tuh banyak banget hadiahnya. Apalagi kalau menang terus gitu. Jadi dulu tuh senang ikut lomba tuh gara-gara hadiahnya doang beneran deh. Nggak ada dulu mapres apa gitu nggak ada. Jadi ngumpulin sertifikat gitu nggak ada. Jadi dulu tuh ikut lomba karena mau ada hadiahnya. Tapi sekarang lomba-lomba udah nggak ada hadiahnya ya. Sedih. Jadi udah jadi gitu. Jadi dulu ngumpulin gitu ya. Terus kemudian
ini apa macam ya ikutin lah semua. Sampai akhirnya saya ngerasa bahwa oke semuanya enak gitu, menyenangkan. Tapi akhirnya saya ngerasa kok ada yang hilang ya. Kayaknya saya cuma mikirin diri saya sendiri, saya cuma sukses buat diri saya sendiri. Sehingga akhirnya, dan itu yang pertama. Yang kedua saya berpikir, saya ingat dulu kayak saya pernah terlibat di kegiatan sosial dan saya senang banget waktu itu. Meskipun alay-alay gitu kegiatannya. Tapi saya ingat kenapa ya dulu saya berhenti. Dan ketika saya refleksi waktu saya SMA, saya bilang bahwa oke, kalau saya berhenti, artinya saya pertama, saya menyerah dengan keadaan, artinya saya menyerah dengan orang-orang yang karena dibully, karena di apa segala macam, saya berhenti ngelakuin apa yang saya percaya. Yang kedua, kalau saya nggak ngelakuin apa-apa sama orang yang ngebully-bully ini, artinya kan saya memungkinkan itu terjadi pada orang lain. Oke kalau orangnya misalnya kayak saya gitu ya agak ambisius gitu. Akhirnya dibully malah makin positif gitu, makin macam-macam gitu. Tapi ada orang yang pada akhirnya akan down, akan kemudian akhirnya lari ke hal yang negatif. Akhirnya kemudian tahun 2005 saya mulai terlibat jadi advokat anak. Jadi di situ namanya dong gaul ya advokat anak gitu. Jadi child advocate. Jadi intinya bagaimana mengkampanyekan hak-hak anak, terutama masalah hak kekerasan, hak partisipasi buat anak dan lain-lain. Jadi dari situ akhirnya saya bikin forum anak daerah Sumatera Barat, kemudian kita banyak advokasi dulu ya, tapi advokasinya nggak secanggih sekarang. Misalnya dulu tuh intinya kayak mau dari di sekolah dulu boleh gitu, guru ngerokok dalam lingkungan sekolah, akhirnya kita advokasi gimana ada sekolah-sekolah bebas asap rokok, gimana punya ruang publik buat anak berkreasi, gimana dulu ada anggaran pemerintah buat kegiatan-kegiatan anak di Kota Padang. Jadi itu aktivitas kita dulu. Akhirnya bikin komunitas namanya namanya tuh Komunitas Anak Kritis Indonesia. Gue juga bingung kenapa bikin nama itu dulu. Kesannya tuh orang tuh kayak ini tuh anak-anak kritis yang perlu dibantu gitu. Jadi saya juga bingung kenapa dulu namanya itu. Tapi udahlah gitu. Jadi bikin itu macam-macam. Akhirnya pindah ke Jakarta gitu kan, pindah ke UI. Saya ngerasa dulu tuh masuk UI tuh udah syukur banget gitu. Kayak ibaratnya karena gini mungkin bagi orang Jakarta biasa gitu ya. Tapi pertama di Padang tuh nggak mudah masuk ke, maksudnya orang tuh anggap nggak mudah masuk universitas top gitu ya. Terus tanpa tes apa segala macam. Yang kedua masuk jurusan favorit. Terus yang lebih parahnya lagi tuh maksudnya nggak ada sejarah di keluarga saya tuh anak masuk UI tuh nggak ada gitu. Dari ayah ibu saya tuh misalnya berapa berkeluarga gitu, berapa bersaudara, nggak ada anaknya yang masuk UI. Jadi itu suatu yang festif banget gitu di keluarga saya waktu itu. Jadi akhirnya saya ngerasa bahwa oke saya harus bersyukur sama itu dan saya dari dulu diajarin bahwa cara bersyukur yang paling baik itu sebenarnya adalah dengan kita memberi ke orang lain. Jadi bukan cuman maksudnya berterima kasih pada Allah gitu, enggak. Tapi itu iya gitu, tapi kemudian juga bagaimana kemudian orang mendapatkan manfaat dari apa yang kita peroleh itu kan gitu. Hingga akhirnya pas pindah ke Jakarta, saya ngeliat bahwa wah ketimpangan, nanti kalau kepanjangan stop aja ya. Jadi pagi udah mau maghrib. Enggak kayaknya Udah kayaknya pesertanya juga doyan ngeliatin lu. Jadi udah segala macam ketimpangan yang ada di Jakarta dan itu tuh kayak right on your face gitu. Semuanya ada gitu. Dan ketika dulu sih sebenarnya nggak Jakarta, Depok tuh kan ya Jakarta coret lah ya. Tapi maksudnya main-main ke Jakarta ngeliatin gitu ya ada di sini Grand Indonesia di belakangnya apa, Pohon Kumuh apa segala macam. Saya ingat bahwa itu tuh ketimpangan yang sangat nyata. Tapi kayak orang tuh ya udah kayak itu kayak taken for granted aja, ya udah biarin aja gitu. Sibuk mau urusannya masing-masing. Saya ingat dulu akhirnya, saya dulu waktu sebelum kesini saya sibuk macam-macam, saya mesti terus melanjutkan itu, saya ngerasa gitu. Dan saya dulu gak kepikiran waktu bikin AFL itu, beneran deh, nama AFL itu tuh nggak ada dipikirin kayak oke kita akan menjadi pemimpin masa depan gitu, enggak beneran. Nama AFL itu kita ngumpul dulu anak-anak bocah-bocah maba itu, saya ngajakin yuk kita bikin kegiatan mulainya ngajar. Tapi kasih nama apa ya kelompoknya ini, terus udah cari singkatan apa ya, nyari udah banyak banget, ada BFL apa, pokoknya semua dicari-cari akhirnya dapatlah AFL. Yang ternyata lumayan ngejual namanya. Terus akhirnya bikin mulai dari kegiatan yang sangat kecil, yang almost everybody melakukan itu. Kayak itu baik lagi kegiatan ngajar. Mulai dari situ setiap akhir pekan kita akhirnya kita kerjasama sama satu sekolah di daerah Bintaro. Di belakang situ di Pondok Aren itu ada lumayan kayak pemukiman dari keluarga prasejahtera lah gitu. Jadi kita bikin di kandang kambing, kita cari dana segala macam, kita sulap jadi ruang belajar. Sekaligus jadi TPA TPSA buat tiap harinya. Jadi di situ belajar lah anak-anak, kita ngajar tiap weekend.
Kemudian, tapi itu dilakukan secara konsisten tiap hari, cuma sama beberapa orang doang, paling belasan orang atau kadang kurang dari 10 gitu. Cuma dilakukan secara konsisten dan kemudian kita share cerita itu ke orang-orang. Dulu nggak kayak sekarang, dulu tuh jarang banget anak muda tuh volunteering. Atau dulu tuh ya kalau kegiatan organisasi ya cuma 2 gitu ikutannya. Kalau dalam kampus ikutan BEM, kalau di luar ikutan HMI, udah gitu dulu misalnya. Nggak ada masalah sama HMI ya beneran. Cuman nyontohin doang. Jadi gitu, sedangkan nggak ada gerakan-gerakan alternatif, sedangkan anak-anak muda ini ada yang ngerasa kayak, kalau gue masuk BEM gue kayak kurang aktivis banget tuh stylenya. Kalau gue masuk HMI gue kurang dakwah banget atau kurang apa, atau misalnya apa gitu. Akhirnya saya berpikir bahwa saya pengen sebuah komunitas yang inklusif, yang orang-orang ngerasa nyaman, ngerasa dia bisa jadi dirinya sendiri maksudnya tanpa harus sok kelihatan pinter, harus sok kelihatan sangat anak kajian banget anaknya atau anak apa gitu, enggak gitu. Emang ya udah dia ngerjain apa yang dia bisa. Akhirnya dari kegiatan-kegiatan itu orang banyak mau ikutan, barulah kita berpikir bahwa kita mesti jadi katalis. Kita nggak bisa cuma sekedar jadi implementing agency doang, ngerjain project, dan impactnya cuma ke situ aja. Tapi gimana sebenarnya jadi mereplikasi semangat perubahan ini, semangat pergerakan ini, supaya lebih banyak lagi anak muda terlibat di gerakan-gerakan sosial. Sehingga akhirnya lahirlah IFL, next ngerjain macam-macam ya, mulai dari capacity building, kemudian next gerakan pengabdian masyarakat. Oh terlena masnya, tenang mas. Saya bukan Pevita Pierce. Dari pagi mas, dari pagi. Terus kemudian advokasi gitu ya, macam-macam. Macam-macam deh, dan maksudnya hal-hal yang itu by the way, yang tengah itu yang dulunya kandang kambing. Terus apa ya macam-macam lah gitu. Next, nah dari proses itu sampai kemudian 2013 ya, saya ngerjain macam-macam sekolah gitu. Oh ya, dan satu hal mungkin kalau mau sharing dikit bahwa dari tadi sharing banyak, cuman mau nambah dikit. Dulu, jadi gini, dulu tuh identiknya gini ya, aktivis, anak muda, sibuk gerakan segala macam tuh pasti dulu tuh ya udah pasti sekolahnya telat apa gitu. Nah saya dari dulu, emang dari zaman kecil ya, maksudnya dari kecil gitu, saya karena mungkin karena terbiasa, karena dari dulu itu saya selalu diancam sama guru saya, pokoknya kamu kalau sibuk-sibuk nilai turun awas gue. Terus saya selalu bilang bahwa oke, saya sibuk-sibuk, saya nggak masuk kelas, tapi pokoknya ibu tenang aja nilai saya bagus, pokoknya gitu, pokoknya tenang aja juara kelas. Nah dulu tuh gara-gara kayak gitu akhirnya baru sekolah ngasih kepercayaan. Dengan logika yang sama saya pengen nunjukin bahwa selama saya kuliah saya juga nggak mau maksudnya dianggap bahwa oh saya ini golongan misalnya aktivis yang sangat nggak pernah kuliah gitu kerjanya gitu. Kerjanya cuma kura-kura kuliah rapat gitu nggak mau. Akhirnya ya selama kuliah, ya saya nggak ada bedanya sama anak kuliah yang lain gitu. Tanyanya sama teman-teman kalau yang di FISIP gitu ya, maksudnya masih bantuin apa segala macam, masih ya kuliah benar gitu, ngerjain tugas gitu. Akhirnya ya maksudnya lulus 3,5 tahun, kemudian keterima S2, langsung selesai S2 segala macam. Akhirnya saya ngeliat gini bahwa dari semua proses itu, saya kan pengen tetap bahwa apa yang saya kerjakan itu bisa bermanfaat buat orang. Tapi kalau misalnya saya hanya fokus misalnya sama gerakan-gerakan sosial, nggak ada salahnya juga. Tapi pertama saya ngerasa kesulitan. Pertama saya ngeliat bahwa itu nggak sustainable, karena akhirnya saya sangat tergantung sama yang namanya donor. Apakah individual, apakah organisasi non-profit, pemerintah dan lain-lain. Dan saya sebenarnya males banget minta-minta itu dari dulu, males banget sebenarnya. Tapi karena ya itulah tuntutan pekerjaan, saya meminta-minta, saya males banget. Dan akhirnya saya ngeliat bahwa kegiatan-kegiatan saya akhirnya nggak sustainable. Satu project selesai. Yang kedua, saya nggak pernah tahu sebenarnya dampak dari apa yang saya kerjain itu kayak gimana sih. Misalnya saya ngajar, saya bisa klaim nggak sih bahwa gara-gara saya ngajarin, terus anaknya jadi pintar apa jadi apa gitu, saya nggak bisa klaim karena ada banyak faktor lain. Dan karena kita semua itu sibuk, misalnya kita nggak bisa melakukan measurement itu gitu. Kalaupun ada terbatas. Yang ketiga, saya ngeliat bahwa kegiatan-kegiatan kayak gitu pada akhirnya nggak scalable. Dalam artian gini, kegiatan-kegiatan kayak gitu sangat labor intensif, sangat dependent on people, sangat butuh sumber daya yang banyak. Sehingga ketika dia mau direplikasi, mau dikerjakan di berbagai tempat, akan sangat sulit sekali. Akan bergantung pada individu-individu tertentu, yang kemudian kalau individunya hilang, kegiatannya juga hilang. Nah, yang saya pelajari kemudian adalah bahwa pertama untuk membuat dia sustainable, saya mesti bikin kegiatan yang punya business model. Yang kedua, bahwa selain hanya business model, untuk membuat dia menjadi scalable, saya mesti gabungin teknologi ke dalamnya. Nah akhirnya dari semua itu, dari segala macam pergulatan emosi, jiwa dan raga itu, karena saya mau tetap bergerak di dunia pendidikan, next akhirnya
saya berpikir ya udah akhirnya bikinlah ruang guru itu. Jadi ruang guru itu sebenarnya adalah istilahnya pengejawantahan dari apa yang sudah dikerjakan sebelumnya. Kalau orang bilang bahwa wah Iman sekarang jadi kapitalis, ya terserah lah ya, bodo amat. Saya sih nggak peduli gitu. Tapi saya ngerasa bahwa next ketika bilangin tentang ruang guru, tadi orang mungkin ngeliatnya bahwa oh sebenarnya apa susahnya sih gitu. Cuman ngubung-ngubungin orang gitu. Dia nggak tahu aja kerjaan biro jodoh itu tuh susah banget gitu. Kalau misalnya saya nggak tahu, tapi kalau misalnya di majelis taklim ada tim pernikahan apa gitu, orang mau bikin orang jadi ta'aruf itu susah banget gitu kan gitu. Nah apalagi misalnya ngubungin guru gitu juga susah sebenarnya dengan logika yang sama. Orang tua tuh banyak mau banget gitu ya. Jadi itu bukan pekerjaan yang mudah banget. Karena kita mesti mikirin ini anaknya cocok nggak sama gurunya, mesti monitor, mesti apa. Jadi bukan sekedar berhenti di menghubungkan. Yang kedua bahwa secara nggak langsung itu sebenarnya banyak sekali dampak-dampak yang saya temuin selain langsung ya ke anak muridnya. Saya ngerasa saya langsung dapat feedback langsung, dapat review dari murid langsung gitu. Tapi yang pertama bahwa kegiatan kayak gini ternyata dampaknya menjawab kebutuhan masyarakat terhadap pendidikan berkualitas dan tepat guna. Tepat guna dalam artian orang mungkin bilang oh itu les-les aja gitu. Tapi dengan model seperti ini, orang yang sebelumnya mungkin harus les bimbel gitu ya 1 semester. Jadinya nggak perlu lagi les 1 semester kalau dia ngerasa emang nggak butuh. Saya ingat banget dulu kalau misalnya mau ujian saya mesti les 1 semester. Padahal misalnya saya sebenarnya nggak perlu 1 semester, saya cuma nggak ngertinya mungkin cuma trigonometri doang atau aljabar doang misalnya. Tapi kenapa saya harus bayar 1 semester? Karena emang dia nggak bisa cuma sebulan doang. Tapi dengan kayak gini akhirnya orang bisa belajar sesuai dengan kebutuhannya. Yang kedua, ngebuka perspektif orang tentang pendidikan, bahwa pendidikan itu bukan cuma pelajaran eksakta, bukan cuma pelajaran sosial atau bahasa doang. Tapi ada hal-hal lain yang orang bisa belajar dan itu saya selalu percaya dengan lifelong learning education ya, bahwa belajar tuh seumur hidup. Dan sampai sekarang saya juga masih menggunakan ruang guru, ini bukan promosi, tapi maksudnya sampai sekarang pun saya masih belajar. Saya sekarang lagi belajar misalnya front end gitu, belajar HTML lagi, CSS lagi, apa segala macam. Artinya banyak sekali hal yang bisa dipelajari dan itu tuh nggak ada batasnya. Tapi bagaimana ada sebuah wadah yang bisa memfasilitasi itu. Yang kedua, secara nggak langsung itu sebenarnya menanggulangi youth unemployment. Karena banyak banget ya mahasiswa, mungkin kalau di sini nggak kerasa tapi banyak banget mahasiswa yang saya temuin yang sebenarnya tuh bingung mau ngapain pas kuliah. Akhirnya ya udah nggak apa-apa ikut organisasi. Tapi ikut organisasi itu cenderung pada akhirnya ngeluarin duit juga banyak gitu kan gitu. Karena organisasi juga sekarat. Akhirnya ya nggak mungkin bayar juga. Jadi akhirnya gimana dia bisa punya kegiatan yang ngasih added value ke dia, dan saya selalu percaya bahwa kegiatan mengajar itu tuh banyak banget added value-nya. Tapi juga kemudian dia bisa dapat penghasilan. Yang ketiga, karena kita juga punya mekanisme subsidi silang, jadi ngebantu anak-anak yang nggak mampu. Next. Udah mau selesai kok, tenang. Dan selain itu, sebenarnya selain ngerjain itu, kita juga banyak ngerjain project-project di bidang pendidikan. Jadi kita biasanya, kita kayak consulting firm lah. Jadi kayak kita punya klien mulai dari government, donor, lembaga non-profit, sekolah, untuk mengembangkan inisiatif-inisiatif di bidang pendidikan. Mulai dari ya ngaitin online education, kemudian STEM, kemudian misalnya ada ke training and development juga dan lain-lain. Next. Nah dari semua itu, ketika saya mau closing bahwa ketika dari proses perjalanan itu sebenarnya kalau dilihat prosesnya, satu bahwa itu tidaklah proses yang instan. Mungkin orang dulu mungkin saya dulu di kampus tuh kayak gila Iman gara-gara bikin IFL dong udah jadi kayak gitu. Akhirnya semua orang bikin organisasi gara-gara pengen kayak gitu, misalnya pengen ngetop, pengen apa. Prosesnya panjang banget gitu. Saya bisa bilang maksudnya saya berkecimpung pada akhirnya udah lebih dari 10 tahun gitu. Melihat berbagai macam hal, belajar dari berbagai macam hal. Yang kedua bahwa sebenarnya meskipun terlihatnya beragam-ragam gitu ya, tapi sebenarnya ada benang merahnya. Dari dulu sebenarnya saya nggak jauh-jauh. Dari dulu tuh saya selalu percaya, saya pingin banget empowering orang. Cuma bentuknya aja yang beda-beda. Apakah lewat bisnis, lewat pendidikan, ngajar, apa segala macam. Tapi saya selalu percaya itu. Jadi sebenarnya dari dulu saya selalu pengen bikin pendidikan yang liberating buat orang. Dalam artian pendidikan yang bisa memerdekakan orang ngerasa bahwa dia tuh belajar karena kebutuhan dirinya, karena kebutuhan aktualisasi dirinya, karena kebutuhan dia untuk personal interestnya lah. Jadi bukan karena dipaksa, bukan karena nilai ujian, bukan karena apa gitu. Jadi itu yang dari dulu cita-cita saya dan next. Dan kalau orang nanya ya selanjutnya, ini udah gak sempat ya udah. Udah balik lagi aja back. Saya juga capek sebenarnya. Jadi ya sebenarnya ya itu aja
cita-citanya dari dulu sebenarnya ya nggak jauh-jauh dari dulu. Cuman ya sempat kemana-mana, cuman ya kembali lagi lah ke fitrahnya ke sini gitu. Jadi nanti kita explore aja, saya juga pengen dengar cerita teman-teman, semoga ya bermanfaat lah ya. Makasih. Makasih Iman. Oke, terima kasih.